dibutuhkan tapi belum dipenuhi. Satu. Yang kedua, manfaat dari yang kita kerjakan bisa dirasakan oleh semua orang. Sampai pada kesimpulan membentuk sebuah perkumpulan untuk memfasilitasi semua yang terlibat. Perkumpulannya bukan hanya kumpulan orang, tapi juga ada karya, ada yang dirasakan manfaatnya. Banyak yang melakukan kegiatan dengan karya itu bentuknya yayasan. Yayasan, NGO punya karya dilakukan masyarakat, tetapi tidak ada kumpulan orangnya. Di sisi lain, banyak yang kumpulan orangnya, tapi karyanya nggak ada. Nah, kita ingin ada kumpulan orang, tapi juga ada karya. Itu yang membedakan perkumpulan ini dengan yang lainnya. Nah, karya apa yang harus dikerjakan? Terus sekalian, kebaikan yang dibutuhkan rakyat itu banyak sekali. Dari mulai santunan anak yatim, membantu UMKM, membuat beasiswa, memperbaiki rumah yang rusak, bantuan bencana alam, itu daftarnya A sampai Z. Banyak sekali potensi kebaikan yang bisa dikerjakan. Betul tidak kan? Kan banyak sekali pertanyaannya. Jenis kebaikan apa yang akan kita kerjakan? Nah, untuk menentukan jenis kebaikan apa yang akan kita kerjakan, ini yang perlu jadi refleksi. Jadi Pak Mehmet, ini kita yang pada bekerja ini, Pak Mehmet, membayangkan melakukan sesuatu yang berguna. Pertanyaannya, sesuatunya apa? Saya bilang gini, kita buat kriteria. Kalau kita mau memilih, harus bikin kriteria. Kalau pakai kriteria, maka pilihan yang kita buat bisa dijelaskan, bisa dipertahankan. Jadi kemudian setelah diskusi panjang lebar, saya sampai pada 3 kriteria yang mau kebaikan yang kita kerjakan. Apa itu? Jadi kalau A sampai Z yang dibutuhkan oleh rakyat, yang harus memenuhi A sampai Z itu pemerintah. Kalau kita tidak harus memenuhi A sampai Z, kita tinggal pilih. Saya mau yang D saja, saya mau yang B saja. Betul tidak? Kalau pemerintah harus A sampai Z, kalau kita enggak, pilih 1 atau 2 atau 3. Kriterianya 1, sesuatu yang dibutuhkan rakyat tetapi belum dipenuhi oleh negara. Jadi belum dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, kita perlu kerjakan. Dibutuhkan tapi belum dipenuhi. 1. Yang kedua, manfaat dari yang kita kerjakan bisa dirasakan oleh semua orang, tidak sebagian orang, semua orang. Yang ketiga, ketika kita mengerjakan kebaikan ini, ada mulainya dan ada akhirnya. Saya beri contoh. Tadi saya menyebut memberikan bantuan beasiswa. Bantuan beasiswa itu ada akhirnya tidak? Tidak ada. Hari ini kita bantu 100, 2 tahun lagi ada 200, 3 tahun lagi ada 100 lagi, terus tidak akan pernah selesai memberikan bantuan beasiswa. Nggak ada kita mengatakan, ya akhirnya alhamdulillah semua sudah dapat. Tidak, karena pasti selalu ada yang santunan anak yatim. Ketika kita memberikan santunan yatim 100 anak, maka anak ke 101 itu, oh saya nggak dapat ya. Anak 105 saya kok nggak dapat, yang dapat cuma 100 ini. Kita bedah rumah, yang dibedah rumahnya senang, tetangganya cemburu. Jadi ketika kita mengerjakan, tadi kriteria harus ada ujungnya. Yang kedua, manfaatnya harus dirasakan semua. Banyak program yang kita kerjakan, pemberian UMKM. Satu pasar, bisa nggak kita memberdayakan seluruh pasar? Sulit. Apalagi semua pasar yang ada sebuah daerah, sulit. Pasti ada batasnya. Dengan 3 kriteria itu, kita sampai pada kesimpulan bikin jembatan. Jembatan itu ketika dibuat,
dibutuhkan tapi belum ada. Di wilayah kita ini banyak sekali kampung-kampung, desa-desa yang membutuhkan jembatan gantung tapi belum. Konsekuensinya apa? Anak sulit sekolah, ibu-ibu sulit ke pasar, hasil pertanian nggak sampai, dan yang ironis banyak sekali peristiwa ibu hamil meninggal karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas karena jembatan tidak ada. Di Lampung Barat itu ada desa yang menyeberangnya itu memang pakai melewati sungai. Jadi kalau air sungai lagi pasang, orang nggak berani nyebrang. Karena biasanya air sungainya sampai ke lutut, tapi ketika air sungai sampai ke atas, nggak berani nyebrang. Nah pada saat musim hujan sering ini, apa yang terjadi? Satu ketika ada yang meninggal di sebuah desa, makamnya itu di seberang sungai. Nah, ketika meninggal mau dimakamkan, air lagi pasang. Keluarga tidak mau menunggu air surut. Keluarga ingin segera dimakamkan sehingga dibawa nyebrang. Dan ketika dibawa nyebrang, lepas di dalam kerandanya itu karena goncangan air. Apa yang terjadi? Sekampung itu ngejar seperti pelepah pisang terbawa dan dibuat rebutan semua orang untuk menjaga jenazah. Ibu hamil tidak sampai rumah sakit itu jamak. Ini realita tersembunyi, tapi itu kejadiannya. Jadi dibutuhkan tapi belum ada. Yang kedua, sekali bikin jembatan semua bisa lewat. Tidak ada yang bisa bilang, oh ini hanya untuk sebagai ada. Tua, muda, kaya, miskin, agama apapun, nah semuanya bisa lewat. Jadi kriteria kedua, manfaat dirasakan oleh semua, itu terpenuhi. Kriteria ketiga, ada selesainya. Begitu dibangun, sebulan kemudian selesaikan, bikin lagi, sehingga kita bisa mengatakan kebaikan itu ada awal dan ada akhir proses pembangunan, ada awal dan akhir. Nah kriteria itulah yang membuat sampai kepada jembatan. Lalu pertanyaannya, gimana Anies Anda sampai pada kesimpulan jembatan diperlukan dan justru Anda mengerjakan? Saya baru jadi gubernur di Jakarta. Lalu warga Srengseng Sawah itu Jakarta bagian selatan. Kalau Jor dekat Pasar Minggu ke bawah dikit, itu namanya Srengseng Sawah. Srengseng Sawah itu ada kali, namanya Ciliwung. Kali itu dalam. Lalu ada jembatan, orang sana nyebutnya jembatan Indiana Jones. Karena jembatan gantung yang kalau dilewatin tuh goyang dan banyak lubangnya. Banyak papan-papan yang ada copot. Jadi kalau nyebrang itu sambil ngelewatin papan gitu, ditambahin, dikoreksi sama warga. Warga di sana minta ke gubernur baru, tolong bikinin. Jadi saya datang. Pas saya datang ke situ, warga di sana itu komentar, paling gua nggak jadi. Dulu Jokowi kesini nggak jadi, Ahok kesini nggak jadi, ini gubernur baru kesini paling nggak jadi. Itu betul, Pak. Betul. Jadi warga itu tidak kemudian, wah Pak senang ya di sini, enggak. Warga udah pengalaman, pejabat datang nggak jadi, udah pengalaman. Jadi mereka tuh lihat kita datang tuh, ini lagi datang lagi, nggak akan jadi lah. Betul-betul tidak ada namanya terima kasih Pak ya, mau peduli enggak akan jadi. Saya tuh merasa tidak apa ya begitu. Saya sama kepala dinas Bina Marga ketika lihat kondisi jembatannya, nah kalau gitu kita bangun dah. Saya tanya, Pak Kadis, ini kalau bangun berapa kira-kira? Kira-kira 400 juta Pak. Panjangnya kira-kira sekitar 50 meter. Memang sungainya itu bisa 10 meter ke dalamnya. Jadi itu kayak jembatan betul-betul curam, lereng. Karena Ciliwung itu kalau di tempat itu memang dalam. Nah, 400 juta. Anggarannya berapa Dinas Bina Marga? 3 triliun. Jadi anggaran Bina Marga DKI Jakarta itu 3 triliun. Anggaran ini 400 juta. Terus dia bilang apa? Tapi kita nggak bisa ngerjain Pak. Gak bisa. Kenapa? Ini Jakarta seberang Jawa Barat. DKI nggak boleh bangun di Jawa Barat, DKI hanya boleh bangun di Jakarta.
Yang kedua, sungainya milik Kementerian PUPR. Ini bukan sungai kita, ini sungainya PUPR. Jadi uang 3 triliun itu nggak bisa dipakai. Itu yang namanya rupanya itu orang-orang semua pada sinis sama kita. Emang nggak bisa jalan nih. Karena semua yang datang, saya bilang, Pak, gini dah kalau gitu, kita minta perusahaan-perusahaan itu CSR. Kan 400 juta. Coba cariin 10 perusahaan, masing-masing nyumbang 40, mudah-mudahan dapat 400. Dan udah ada gambarnya, Pak. Bina Marga sudah punya gambar, nggak bisa jalan. Jadi Pak Kepala Dinas, Pak Yusmada namanya, dia kontak. Ternyata ada satu perusahaan konstruksi yang usianya pada waktu itu ulang tahun ke-70 kalau nggak salah. Perusahaan konstruksi ini. Pendirinya itu generasi Bung Karno, insinyurnya. Nah dia begitu dengar ini, dia bilang, udah kami aja yang handle sebagai peringatan usia perusahaan 400 juta. Tapi syaratnya satu, dikasih nama jembatannya nama pendiri perusahaan. Ya nggak apa-apa, yang penting jadi barang kan. Jadi gambarnya dari kita, dari Dinas Bina Marga, yang membayar adalah perusahaan swasta. Jadi, nah sekarang jadi jembatan. Sekarang jadi jembatan. Apa yang menjadi pelajaran? Ini publikasi dari sungai adalah batas desa. Sungai adalah batas kecamatan, batas kabupaten. Karena itulah sungai membangun jembatan, dua-duanya nggak mau ngeluarin. Dua-duanya dalam posisi yang sulit. Kenapa? Karena yang dibangun jembatan untuk orang, bukan jembatan mobil. Kementerian PUPR mau bikin jembatan untuk, tapi untuk orang. Dan Bapak Ibu boleh cek anggaran untuk jembatan gantung di 2025 ini besarnya berapa? 0. Karena EVI 0, jelas 0. Jadi kalau kita sekarang mau bantuin, nggak boleh dimarahin dong, anggarannya 0. Memang nggak ada rencana bikin jembatan gantung. Sementara ini adalah kebutuhan. Jadi di lapangan dibutuhkan, negara kesulitan untuk menyelenggarakan karena persoalan administratif dan secara prioritas sering tidak dianggap sebagai. Nah sekarang kita relawan kita di mana-mana, di seluruh kabupaten kota. Pertanyaan dan tantangan, bisakah kita membangun jembatan gantung untuk kabupaten-kabupaten tempat kita berkarya kemarin, tempat berjuang kemarin? Bisa? Harus bisa dong. Jadi kumpulnya bukan sekedar untuk kumpul, tapi kumpulnya menghadirkan karyanya dirasakan oleh masyarakat. Ini yang ingin kita bangun. Karena itu kita memilih menggunakan nama aksi bersama. Karena kata aksi itu artinya melakukan sesuatu yang nyata. Bersama karena kita ingin lakukan secara gotong. Nah, tapi kalau ini saya ajak 3 bulan lalu, nanti tanya, Kang, jembatannya di mana? Sekarang saya udah bilang nih, kami pernah kerjain dari 0 di Pandeglang dan jadi. Dan sepandeglang ngomongin soal itu, sekabupaten itu ngomongin soal jembatan baru. Ini jembatan kita datang sudah rusak, sama seperti kasus Sering-Sering Sawah itu. Sudah, kalau dilewatin itu kombinasi antara hati-hati dan doa. Karena itu goyangnya agak lumayan gitu. Saya juga lewat sana tuh, ini sebentar depan saya jalan, masa kita nggak berani gitu kan? Lewat juga ke situ, walaupun itu sangat. Nah kita kerjakan dulu, kami memulai 0 sampai 100%. Setelah 100% baru kita panggil semua. Yuk sekarang kita kerjakan hal yang sama di seluruh wilayah tempat kita kemarin berkumpul. Karena itu saya ingin mengajak di sini. Apalagi Jawa Barat. Jawa Barat itu kebutuhannya nyata. Di banyak kabupaten kota di Jawa Barat, desa-desa itu kesulitan untuk akses karena nggak ada jembatan gantung untuk orang lewat. Sebenarnya maksimal. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana izin? Rumit tidak? Kalau untuk jembatan begini izinnya cukup kecamatan. Dan ini jembatan untuk orang lewat, bukan jembatan yang jembatan melewat. Dan secara pembiayaan tergantung panjangnya.
Tapi kemarin panjangnya 50 meter, 48 persisnya, kira-kira 50 meter, itu biayanya 300 juta lebih sedikit. Sehingga kalau kita fundraising, ngumpulin dari lingkungan kita, insya Allah bisa dapat kalau 300 juta. Insya Allah bisa dapat. Karena nilainya, dan ketika itu dikerjakan, bekasnya di desa itu sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Kita meninggalkan bekas di situ, jejaknya panjang sekali. Dan jejak apa? Jejak relawan-relawan perubahan untuk Indonesia. Nah,